Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Hanif Zaki Nurwadi dari SIK 1A. Yang terhormat kepada Bapak Isa Karyawan, SPD MKom, selaku pengampu mata kuliah Matematika Diskret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul penerapan teori bilangan untuk menentukan kongruensi pada senjata di game Valorant. Jadi, dalam matematika diskret terdapat teori-teori yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat menginterpretasikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, salah satunya teori bilangan, yaitu teori dasar pada setiap operasi perhitungan. Teori bilangan pada khususnya konsep kongruensi banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari kriptografi hingga algoritma komputer. Namun, sayangnya aplikasi teori bilangan yang mungkin tidak terlalu kenal adalah penggunaannya dalam pengembangan dan perencanaan elemen-elemen dalam permainan video, seperti game FPS Valorant. Dalam permainan ini, penggunaan senjata waktu reload dan berbagai parameter lainnya dapat dianalisis dan dioptimalkan menggunakan prinsip-prinsip matematis, termasuk kongruensi. Nah, jadi di sini ada permainan Valorant telah menjadi salah satu game tembak menembak paling populer di kalangan pecinta game. Pembahasan ini ada senjata dalam Valorant merupakan elemen penting yang sangat memengaruhi strategi dan dinamika permainan, sehingga permainan tembak-menembak taktis berbasis tim, pemilihan senjata yang tepat, dan penggunaannya yang efektif sangat krusial dalam menentukan hasil pertandingan. Nah, di game Valorant menawarkan berbagai jenis senjata yang dapat digunakan oleh pemain dengan keunggulan, karakteristik, dan harga yang berbeda. Nah, selanjutnya ada dasar teori. Teori bilangan merupakan cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat, termasuk hubungan bilang-bilangan tersebut. Salah satu konsep fundamental dalam teori bilangan adalah kongruensi, yang merupakan cara untuk membandingkan dua bilangan bulat berdasarkan sisa yang diperoleh ketika dibagi oleh bilangan positif tertentu. Selanjutnya ada kongruensi. Kongruensi didefinisikan sebagai dua bilangan bulat A dan bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo N jika selisihnya A kurang B dapat dibagi habis oleh N. Ini dinyatakan secara sistematik sebagai A kongruen B modul N. Misalnya, jika kita memiliki A sama dengan 17, B sama dengan 5, dan N sama dengan 12, maka 17 kurang 5 sama dengan 12. Nah, 12 ini adalah kelipatan dari 12 yang menghasilkan 17. 17 kongruen 5 modul 12. Selanjutnya, ada dasar teori penerapan kongruensi senjata di game Valorant. Nah, penerapan teori kongruensi pada senjata dapat membantu pemain dalam mengelola amunisi, memilih senjata yang tepat berdasarkan situasi, serta merencanakan serangan efektif. Nah, setiap senjata di Valorant memiliki kapasitas amunisi tertentu. Pemain juga dapat menggunakan konsep kongruensi untuk menghitung jumlah peluru yang tersisa dan menentukan kapan harus mengisi ulang atau beralih senjata. Contohnya, jika senjata A memiliki kapasitas 30 peluru dan pemain telah menembakkan 18 peluru, sisa peluru sama dengan 30 kurang 18 sama dengan 12 peluru. Pemain dapat menghitung sisa peluru dengan operasi modulo untuk memastikan bahwa mereka tidak kehabisan amunisi di tengah pertempuran. Selanjutnya, ada contoh penerapan. Yang pertama itu ada pengaturan amunisi dalam pertempuran. Nah, di sini ada penerapan contohnya.
yaitu pemain dapat menggunakan informasi tentang sisa amunisi untuk merencanakan serangan mereka. Misalnya, jika seorang pemain tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit peluru tersisa di senjata utama mereka, misalnya 5 peluru. Nah, mereka mungkin memilih untuk bertahan sampai rekan tim tiba atau beralih ke senjata sekunder atau yang lebih efektif dalam jarak dekat. Nah, ada contoh kedua. Koordinasi serangan tim dengan senjata berbeda merupakan dalam sebuah tim, anggota bisa berperan berbeda berdasarkan jenis senjata yang mereka gunakan. Nah, misalnya itu, salah satu anggota tim bisa menggunakan senapan otomatis untuk menekan musuh, sementara anggota lain menggunakan sniper rifle dari jarak jauh untuk memberikan dukungan tembakan. Selanjutnya, ada implementasi statistik senjata. Setiap senjata juga memiliki berbagai statistik yang memengaruhi performanya dalam permainan. Nah, memahami statistik ini sangat penting bagi pemain untuk memilih senjata yang paling sesuai dengan gaya bermain mereka. Ada juga beberapa statistik senjata yang dapat menganalisis perbandingan antara dua senjata atau lebih senjata secara objektif, yaitu ada pada damage, average, dan akurasi pada senjata. Selanjutnya, ada implementasi logika kongruensi. Logika kongruensi merupakan konsep yang digunakan dalam matematika, khususnya teori bilangan, untuk menentukan kesetaraan dua bilangan berdasarkan operasi modulo. Bilangan A dan B dikatakan kongruen modulo N. Jika sisa pembagian A oleh N sama dengan sisa pembagian B oleh N, secara matematis ditulis sebagai A kongruen B dalam kurung modul N. Artinya, A kurang B adalah kelipatan dari N atau A modul N sama dengan B modul N. Nah, selanjutnya ada komponen utama logika kongruensi. Bilangan pertama, bilangan yang diuji untuk kongruensi. Bilangan kedua, bilangan pembanding. Nah, maksudnya ini, bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B. Ataupun A bisa dibilang bilangan pertama, B bilangan kedua. Nah, N ini adalah modulus, basis yang digunakan dalam operasi modulo. Nah, selanjutnya ada langkah implementasi logika kongruensi. Hitung A modul N, sisa pembagian A oleh N, hitung B dan N, bandingkan hasil dari A modul N dengan B modul N. Jika hasilnya sama, maka A kongruen dengan B modul N. Jika hasilnya berbeda, maka A tidak kongruen dengan B modul N. Selanjutnya, ada perbandingan statistik damage senjata. Nah, di sini ada gambar yang menampilkan senjata Vandal dan Phantom. Nah, senjata yang akan dipakai untuk dibandingkan yaitu senjata Vandal dan senjata Phantom. Dua senjata tersebut akan diperbandingkan 3 jenis, yaitu close, mid, dan long range. Yang pertama, ada close range. Damage Vandal yaitu 160 modul 10 sama dengan 0. Yaitu ada kedua damage Phantom 150 modul 10 sama dengan 0. Yaitu merupakan hasil kongruen karena damage pada senjata Vandal dan Phantom menghasilkan sisa bagian yang sama terhadap 10. Maka dari itu, keduanya kongruen. Nah, lanjut. Ada mid-range. Damage Vandal 40 modul 10 sama dengan 0. Kedua, ada damage Phantom 40 modul 10 sama dengan 0. Yaitu hasilnya kongruen dikarenakan damage kedua senjata juga sama kongruen. Nah, ini menunjukkan pola yang sama pada jarak menengah. Yang terakhir ada long range. Pada damage Vandal itu ada 34 modul 10 sama dengan 0. Terus pada senjata Venom ada 30
modul 10 sama dengan 0. Nah, ini merupakan hasilnya tidak kongruen dikarenakan damage kedua senjata menunjukkan bahwa pola damage antara kedua senjata berbeda pada jarak jauh. Selanjutnya, perbandingan statistik waktu reload senjata. Nah, di sini ada tampilan grafik. Nah, grafik ini dapat menunjukkan waktu bertemunya reload dua senjata Vandal dan Phantom dalam durasi 60 detik. Setiap titik biru itu menunjukkan waktu spesifik ketika kedua senjata reload secara bersamaan, yaitu pada 0 atau 18 atau 36 dan 54 detik. Garis horizontal merupakan referensi untuk menyimbolkan siklus bekerja reload kedua senjata. Hasil analisis waktu reload kedua senjata ini, jika bertemu dengan durasi bersamaan, ini sangat penting. Informasi ini membantu pemain merancang strategi reload lebih efisien dalam memilih senjata di dalam game Valorant gitu. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, penerapan teori pembilangan terutama konsep kongruensi dalam game Valorant dapat memberikan kepahaman yang lebih paham tentang strategi dan mekanisme permainan. Penerapan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis dan merancang senjata serta strategi permainan. Secara keseluruhan, penerapan teori bilangan dan konsep kongruensi dalam game Valorant tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang mekanisme permainan, tetapi juga memberikan keunggulan strategis bagi pemain. Ini juga bisa memanfaatkan prinsip-prinsip matematis. Pemain dapat mengoptimalkan penggunaan senjata dan strategi mereka untuk mencapai kemenangan. Teori ini juga menunjukkan bahwa matematika tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga sangat berguna dalam dunia game kompetitif. Hal ini penting untuk menjaga integritas kompetisi dan menghindari ketidakpuasan pemain. Pembahasan ini sangat membantu sekali pada pemain yang bisa merancang untuk lebih efisien memilih senjata dengan baik supaya di dalam permainan hasilnya bisa memuaskan bagi pemain. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyebutan dalam penjelasan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.